Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan besok tanggal 23 Desember 2021. Jadi untuk hari ini dan besok seperti biasanya untuk satu hari saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya bahas dulu yang 8 saham ya. Jadi saya mulai langsung dengan pertama adalah Arto. Jadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya Arto ya. Di analisa saham harian bahwasanya untuk Arto ini dia masih cukup bagus ya uptrendnya ya. Jadi dalam 1-2 minggu depan dia akan berusaha untuk breakout ke atas resisten di sini ya, swing high-nya di sini di 16.975. Memang garisan saya target price-nya di 16.875 ya. Jadi kalau yang mau buy up atau tambah lagi atau average up itu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 16.875 silakan buy ya. Begitu ya. Target berikutnya kurang lebih masih bisa di 18.225 sampai dengan 19.500 ya. Nah, itu untuk Arto. Yang belum punya kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh ya karena uptrendnya masih cukup bagus. Buy-nya bertahap aja, nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 16.875 mau tambah lagi silakan ya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 16.000 dan 15.500. Kalau misalnya nggak berani beli sekarang, mau tunggu di area buy on weakness, silahkan tunggu di area 14.500 atau 15 ribuan lagi ya, paling dekat ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 14.500, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 14.500 baru kita beli. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan beli dulu ya. Ada kemungkinan dia akan testing lagi berikutnya di area 13.500, itu area buy on weakness berikutnya lagi ya. Kurang lebih cukup untuk Arto. Berikutnya untuk MDKA. Jadi kalau kita lihat di sini untuk MDKA uptrendnya memang masih cukup bagus ya. Resisten terdekatnya kalau kita perhatikan di sini di area 3960. Dia memang berusaha untuk breakout ke atas 3960. Saya sudah sebutkan ya. Kita jangan terlalu takut resistance. Memang ini resistennya lumayan kuat ya. Satu kali dia gagal, dua kali dia tembus tapi dia turun lagi. Nah, ketiganya ini ekornya panjang ke atas sempat tembus di atas 3900. Nah, ternyata penutupan sesi 1 ya, waktu saya bahas setelah jam 1 sekarang ya, waktu Indonesia bagian barat, ternyata dia turun lagi di bawah 3.900. Nah, apakah masih bagus? Menurut saya sih masih bagus ya. Ini memang konsolidasi di sideways areanya ya, di jalur uptrendnya. Jadi jangan terlalu takut resisten ya. Jadi masih cukup bagus. Kalau yang mau buy sekarang boleh silakan, tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia sudah berikan lagi ke atas 4.000, mau tambah lagi silakan. Target price berikutnya sekitar 4.200 dan 4.400 ya. Ini saya gambarkan untuk MTKA ya, begitu ya. Ya mudah-mudahan aja dia masih cukup bagus ya. Kalau yang mau buy weakness tunggu di area 3.300 atau di area 3.500 ya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi di 3.500, kalau dia berhasil rebound ke atas 3.500 boleh buy ya. Kalau mantul ya. Kalau belum mantul ya dia jangan buy dulu ya. Ada kemungkinan dia testing lagi area 3.300. Dia naik lagi ke atas 3.600 mau tambah lagi silakan. Jadi setiap lipatan 100 rupiah ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk MDKA. Mudah-mudahan masih cukup lancar ke atas. Oke, berikutnya untuk ADRO ya. Jadi ADRO kalau kita lihat uptrendnya memang masih cukup bagus. Nah, ini candlenya hammer Pak Sunar, merah lagi ya. Apakah masih bagus ya? Masih bagus ya. Kalau yang sudah punya, kalau belum pasang trailing stop, pasang aja di 2100 dan 2030 ya. Memang resistennya di 2200. Resisten bukan berarti jual enggak ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2200, mau tambah lagi boleh. Yang belum punya, kalau mau buy high, sell higher ya, silakan ya. Target berikutnya di 2300 dan 2400. Itu untuk ADRO. Kalau mau buy on weakness, nggak berani beli sekarang ya, tunggu aja di area 1870 atau tunggunya di area sekitar 1970 saya naikkan ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawahnya 1970, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1970 barusan kita beli. Kalau dia belum berhasil naik ya kita jangan beli dulu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya untuk ADRO, mudah-mudahan dia lancar ke atas sampai 2400 lah minimal ya. Ada kemungkinan masih bisa ya seperti itu ya. Memang ada hubungannya dengan buyback kah Pak Sunar kok dia harganya masih cukup naik. Kita nggak akan pernah tahu ya apakah karena memang gara-gara buyback dia masih harganya masih naik tinggi atau gimana. Yang penting di sini adalah fokus ke garis-garis yang sudah saya berikan ya.
pasang aja trailing stop dan stop loss yang sudah saya berikan garis-garisnya di sini ya. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Kurang lebih cukup untuk ADRO. Berikutnya untuk MLPL ya. Jadi MLPL memang terkait right issue ya dia ya. Apakah masih bisa buy Pak Sunar? Memang di sini saya sudah pernah bahas ya. Ini 430 sudah tercapai. Kalau yang mau tambah lagi atau buy high sell higher, naik ke atas 430 silakan buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 450 tambah lagi, naik ke atas 470 tambah lagi dan seterusnya. Targetnya sekitar 520 sampai 540 ya, ini dekatnya ya. Karena sebelumnya dia turun, ini gap down ya. Jadi masih ada kemungkinan dia tutup gapnya di sini ya. Gap memang tidak harus selalu ditutup ya. Mungkin aja nanti ditutup ya, mudah-mudahan berhasil ya nutup gap ya, tapi tidak harus selalu ditutup. Bukan berarti bakalan turun lagi, enggak. Ini saya sudah bahas, ini memang sideways areanya. Saya sudah sebutkan, jangan terlalu takut, ini sebetulnya sebelumnya kan inverted hammer ini Pak Sunar, ekornya panjang ke atas. Nah, kemudian turun. Nah, ini resistennya berarti kuat ya. Sejauh ini memang di sideways areanya ya, dia resistennya cukup kuat ya, 430 kurang lebih ya. Jadi tapi jangan terlalu takut kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 430, mau tambah lagi atau yang mau buy high sell higher silahkan ya. Area bawah minus saya sudah sebutkan ya, sudah saya kotain panjang banget di sini ya, dan juga di sini sebelumnya ya. Kalau naik ke atas 406 boleh buy ya. Mau buy sekarang sebenarnya boleh ya. Pasang aja stop lossnya di 406 dan 390. Kalau dia naik lagi ke atas 430 tambah lagi, naik ke atas 450 tambah lagi dan seterusnya. Kalau misalnya takut, oh Pak Sunar ini mau right issue, nanti jangan-jangan diturunkan lagi atau gimana, saran saya kalau takut ada dua pilihan ya. Yang pertama, buy-nya sedikit aja, bertahap aja. Jadi kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Itu pilihan pertama. Kalau misalnya masih takut, pilihan kedua ya pilih saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita di saham itu jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting itu kuncinya adalah sabar, fokus, dan disiplin. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk NATO. Memang masih di sideways areanya di sini ya. Antara range-nya lebar ya, 675 sampai dengan 780 sehingga maksimumnya ya. Saya sudah pernah bahas juga di analisa Samarian ya. Ini uptrendnya masih cukup bagus ya, walaupun ini sideways ya. Jadi masih ada potensial untuk breakout ke atas 750. Kalau dia breakout ke atas 750 mau buy high sell higher, yang belum punya ya silakan, atau kalau sudah punya mau tambah lagi average up silakan ya. Naik ke atas 750 tambah lagi, naik ke atas 780 tambah lagi ya. Target price-nya di 800 dan 850. Yang NATO memang sudah pernah saya bahas ya. Sideways-nya dia lama dan lebar ya. Ini sudah saya sudah sebutkan. Sideways di bawah, kemudian dia berhasil breakout. Ya sebelumnya kan dia gagal kan, ekor-ekor doang yang panjang ke atas, kemudian dia turun lagi ya. Kemudian dia breakout, sideways lagi, breakout tinggi ya, ini sideways lagi. Kalau dia breakout ke atas, ini targetnya masih bisa ke 850 ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Belinya bertahap aja, nanti naik ke atas 750 tambah lagi dan seterusnya. Stop lossnya atau trailing stopnya di 715 dan 695. Maksimum stop lossnya di 675. Selama di atas 675 dia masih ada harapan untuk breakout lagi ke atas 780 ya. Jadi kurang lebih intinya seperti itu. Untuk NATO kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Boga. Boga saya sudah sebutkan ya. Memang di sini ada dua area bawah minus ya, di sini dan di sini. Dia sudah mulai naik perlahan-lahan ya. Jadi sudah saya bahas, lumayan sering dibahas ya untuk analisa Samarian untuk Boga ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Naik ke atas 1405 saya sudah sebutkan boleh tambah lagi atau average up. Nah ternyata kok lesu lagi Pak Sunar, ya pasang aja stop lossnya di 1380 dan 1360 ya, kurang lebih seperti itu. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1420 tambah lagi, naik ke atas 1435 boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Target price-nya di 1475 dan 1535. Itu kurang lebih untuk Boga ya. Oke, berikutnya untuk BBYB. Jadi BBYB sudah saya sebutkan juga ya. Memang dia setelah proses issue ternyata dia masih cukup kuat ya. Dijagain ya 2500 ya ini ya. Jadi pasang aja stop lossnya di 2500 ya yang sudah punya ya, atau trailing stopnya maksimum di 2300. Yang misalnya mau beli tapi nggak berani beli sekarang, tunggu aja di area buying weakness di 2100. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 2100, kalau dia berhasil rebound atau mantul ya seperti ini ya, ini kan dia rebound. Nah itu setelah rebound ke atas 2100 ya kita bisa beli ya, baik itu besoknya pagi-paginya atau sorenya menjelang penutupan ya. Kalau dia sudah berhasil rebound boleh buy. Buynya bertahap aja, naik ke atas 2300 tambah lagi, naik ke atas 2500 tambah lagi. Itu bagi yang mau buy on weakness. Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 2500 ya. Memang agak jauh ya, tapi belinya bertahap aja.
naik ke atas 2860 tambah lagi naik ke atas 3000, kemungkinan besar targetnya bisa sampai 3400 ya. Jadi ini garis-garisnya saya berikan untuk checkpoint, kalau dia naik lagi boleh tambah lagi atau average up. Memang sebelumnya kalau kita perhatikan swing high-nya sampai 2860, Pak Sunar pernah breakout sampai 2900, ternyata masuk lagi ya ke bawahnya 2860. Nah, kali ini dia akan berusaha untuk breakout lagi. Kita jangan terlalu kaku ya, dalam arti sebelumnya resistennya kuat, gagal, pasti kali ini gagal juga gitu ya. Jangan terlalu takut ketinggiannya, itu yang paling penting ya. Tapi kita juga harus realistis ya. Kalau misalnya dia breakout gagal ya, itu bukan berarti Pak Sunar ngawur ya, kalau disuruh beli di pucuk. Sebenarnya sih ya, kalau uptrendnya masih bagus ya, kalau berdasarkan prinsip dasar analisa teknikal, dia akan tetap berlanjut selama belum ada konfirmasi perubahan arah. Jadi kalau uptrendnya masih bagus ya masih terus uptrend. Kalau sideways masih terus sideways ya, seperti itu ya. Ini kan cenderung masih sideways. Kalau dia breakout ya dia akan lanjut lagi uptrendnya ya, karena jalur sebelumnya kan uptrend. Ya kalau kita perhatikan ini jalurnya masih uptrend ya. Jadi ternyata setelah proses right issue dia masih kuat naik ya, tapi ya tetap waspada, pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalau turun nyalakan Pak Sunar katanya buy high sell higher, ternyata nyangkut. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya MITI. MITI sudah saya sebutkan kemarin juga di analisa Samarian. Jadi dia breakout ke atas 276, ternyata ekornya inverted hammer, merah lagi ya candlenya. Nah, apakah sudah saatnya take profit? Ya memang garisnya 276. Pasang trailing stopnya di 276 harusnya ya. Kalau sudah pernah ngikutin saya sebelumnya, dia turun di bawahnya lebih baik jual dulu sebagian ya, jualnya bertahap aja, dia akan testing lagi 230. Kalau yang mau buy tunggu aja di area 169 ya buy universe-nya, atau di area paling cepat ya di area 190 sampai dengan 200 ya. Kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita beli. Tapi untuk MITI ini terus terang aja khusus bagi yang berani resiko tinggi, karena dia sebelumnya harganya sahamnya tidak liquid ya, hanya saja beberapa bulan terakhir dia cenderung liquid ketika dia mulai naik. Saya nggak tahu ini apakah karena ada aksi korporasi atau gimana sehingga dia naik. Yang penting di sini kita harus tetap sabar, fokus, dan disiplin ya. Jadi pasang trailing stop dan stop loss selalu. Kurang lebih cukup ya. Ini untuk 8 saham untuk bagian pertama. Nanti untuk bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Listnya kurang lebih ya: Jawa, BEBS, ASII, DMMX, EMTK, PAM, Toys, dan Bank. Ya kurang lebih cukup. Sekian di akhir acara, di akhir video ya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like ya, bantu like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau kalau ada saran ya. Kurang lebih cukup. Sekian dan terima kasih banyak.